Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah penulisan akademik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah terbaru di FISIP UPN Veteran Jakarta, terkhusus di Prodi Hubungan Internasional. Mata kuliah ini disesuaikan dengan kurikulum terbaru di FISIP UPN Veteran Jakarta, yaitu kurikulum Kampus Merdeka. Penulisan akademik merupakan mata kuliah yang disajikan kepada mahasiswa 2020. Mata kuliah ini merupakan representasi dari bagaimana menciptakan mahasiswa yang kompetitif, mampu berkolaborasi, dan mampu menghasilkan karya yang memiliki kualitas yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dari katanya, penulisan akademik, penulisan itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya kata, kemudian menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf, kemudian menjadi sebuah makna. Kemudian makna itu diterjemahkan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah power, menjadi sebuah representasi setiap gagasan yang kita miliki. Penulisan biasanya berhubungan dengan bagaimana kita membuat karya, membuat desain, membuat sistematisnya kata-kata yang kita buat. Penulisan adalah sebuah teknik di mana kita mau berkarya. Penulisan merupakan sebuah upaya bagi kita untuk merupakan tanggung jawab bagi seorang akademisi. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang akademik selalu bernuansa tentang etika, selalu bernuansa tentang pengetahuan, selalu bernuansa tentang sistematika, dan selalu bernuansa tentang karya. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang penulisan akademik, maka kita bicara tentang bagaimana kita menulis yang memiliki etika, memiliki sistematika, dan itu sebuah karya. Oke. Apa yang kita perlu sampaikan tentang mata kuliah penulisan akademik? Mengapa ini penting? Pertama, kita lihat selama ini bahwa salah satu bukti representasi atau karya dari seorang dosen, mahasiswa maupun peneliti adalah dengan tulisan akademiknya. Maka kenapa kemudian penulisan akademik ini penting sebagai sebuah mata kuliah? Karena melalui mata kuliah ini setiap mahasiswa akan dilatih bagaimana membuat karya yang terbaik. Nah, yang kedua, kenapa ini penting? Adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang akademisi, seorang mahasiswa maupun seorang peneliti dalam menuangkan setiap gagasan yang dia miliki atau menuangkan setiap hasil penelitian yang dia miliki melalui karya dan publikasi. Kemudian kenapa ini sebuah penting? Karena berhubungan juga dengan legalisasi atau akreditasi sebuah institusi. Sehingga kenapa kemudian ini penting untuk selalu dijadikan sebagai fondasi bagaimana mengukur kualitas mahasiswa. Kemudian bagaimana kita bisa menulis akademik yang baik? Yaitu pertama adalah kita harus memiliki desain tulisan yang baik. Bagaimana caranya kita bisa memiliki desain yang baik? Tentunya kita dengan cara pertama adalah kita banyak membaca. Dengan banyak membaca itu kemudian kita akan menemukan bagaimana hal-hal baru yang kita bisa desain kembali. Pada dasarnya ilmu sosial adalah ilmu yang berkembang dengan dinamis, sehingga cara dinamika itulah kemudian isu-isu yang dalam ilmu sosial terkhusus hubungan internasional selalu memiliki dinamika yang luar biasa. Konsekuensinya adalah setiap mahasiswa, setiap dosen maupun peneliti akan berkolaborasi untuk mendesain, untuk memanfaatkan momen-momen ini dalam menjadikan sebuah karya ilmiah yang bisa dimanfaatkan sebagai tanggung jawab ilmiah. Yang kedua adalah bagaimana caranya mendesain penulisan akademik yang baik adalah kita memiliki rekan atau kolega yang memiliki kemampuan yang sama, yaitu bagaimana kita memiliki kolega tersebut memiliki kajian yang sama. Misalkan saya sendiri memiliki kajian kebijakan luar negeri, diplomasi, dan negosiasi.
maka tentunya saya akan berminat, akan selalu berupaya mencari kolega-kolega yang memiliki kemampuan yang sama atau memiliki pengetahuan yang sama atau minat kajian yang sama. Yang ketiga adalah penulisan akademik juga, bagaimana caranya agar bisa menjadi sebuah karya adalah harus kita jadikan menulis itu sebagai hobi. Karena ketika menjadi hobi, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kita ibaratnya tuh kalau misalkan kehilangan sesuatu atau kita tidak menulis dalam hal tertentu, maka kita akan merasa kehilangan. Konsekuensinya adalah seolah-olah kita bertanggung jawab, seolah-olah tanggung jawab yang kita miliki itu tidak terlaksana. Oleh sebab itu, dengan menjadikan menulis sebagai hobi, maka akan membuat kita akan selalu merasa bahwa kita seorang mahasiswa atau dosen atau peneliti yang memiliki tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menulis akademik? Berikutnya adalah kita memiliki informasi-informasi yang berhubungan dengan penulisan akademik tersebut. Biasanya jurnal-jurnal tertentu atau buku-buku, book chapter maupun media-media online selalu menginformasikan bagaimana menulis akademik, bisa menulis akademik di media mereka. Yang namanya penulisan akademik itu memiliki nilai akreditasi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Contohnya misalkan koran memiliki nilai tersendiri, jurnal memiliki nilai tersendiri, kemudian buku begitu juga book chapter itu memiliki nilai tersendiri sesuai dengan keputusan Kemendristek-Dikti atau BRIN saat ini. Nah, oleh sebab itu ketika kita mampu mendesain karya yang baik, maka kita sama saja mampu menuangkan setiap gagasan kita dengan baik. Satu kata bijak yang disampaikan oleh orang-orang bijak bahwa ketika Anda tidak memiliki kekuasaan, ketika Anda tidak memiliki banyak uang, dan ketika Anda tidak memiliki banyak umur panjang, maka menulislah. Karena dengan menulis sama saja Anda memanjangkan umur Anda. Karena karya-karya Anda akan dibaca, karya Anda akan diterbitkan, karya Anda akan dibaca, kemudian karya Anda akan dimanfaatkan. Kemudian bagaimana lagi caranya agar bisa menulis dengan baik adalah tentunya kita memiliki semacam pedoman-pedoman. Artinya kita mengikuti semua hal yang disampaikan oleh institusi atau media atau penerbit yang mau menerbitkan tulisan kita. Contohnya misalkan biasanya jurnal, biasanya book chapter atau biasanya buku itu memiliki fondasi-fondasi pedoman penulisan yang baik. Sehingga sebagai penulis yang baik dalam akademik, maka kita harus mengikuti hal-hal tersebut. Kenapa ini penting? Karena ini sebuah keselarasan agar menjadi titik tolak bagaimana karya itu bisa dibaca dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian, apa manfaat dari menulis akademik ini? Yang manfaat akademik dari sebuah tulisan. Nah, seperti itu. Manfaatnya yang pertama adalah tentunya bagi seorang mahasiswa akan mendapatkan nilai moral, nilai psikologis, kemudian nilai finansial bahkan. Coba bayangkan ketika Anda semester 3, semester 2, tiba-tiba tulisan Anda terbit gitu ya. Terbit atau tiba-tiba artikel Anda bisa diterbitkan di book chapter. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sehingga nilai inilah yang menjadi manfaat salah satunya penulisan akademik. Yang kedua, nilai akreditasi. Itu artinya adalah bahwa ketika Anda bisa menulis akademik, maka Anda akan mendapatkan semacam grade atau semacam nilai moralitas di mana akan meningkatkan grade institusi Anda. Institusi baik Anda secara pribadi maupun institusi secara umum. Artinya apa? Grade itu akan meningkatkan angka kredit bagi pribadi peneliti, dosen maupun mahasiswa, sehingga ini memudahkan buat beberapa orang untuk kenaikan pangkat. Kemudian apa manfaat lainnya? Untuk dikenal.
Ini penting karena biasanya para penulis ketika dia sudah terkenal maka dia selalu menjadi titik tolak untuk menjadi pembicara di beberapa tempat. Yang ke berikutnya manfaatnya adalah Anda bisa menjadi struktur bagi penulisan akademik. Artinya apa? Ketika Anda bisa menjadi seorang penulis yang baik, maka akan bisa membuat Anda bermanfaat di sisi bermanfaat bagi orang dan bisa menjadi guru bagi orang untuk memanfaatkan ilmu Anda, untuk berbagi ilmu Anda, untuk menulis hal yang sama. Demikian beberapa hal tentang penulisan akademik. Kita berjumpa di mata kuliah berikutnya.